buku keabsahan nasab Ba'alwi. Saya melihat tidak ada pendekatan ilmiah, yang ada adalah kutipan, masih sifatnya retorika, ya, bukan ilmiah, Pak Yusuf. Ada pengantar, yaitu salah satunya Kiai Haji Syukron Ma'mun. Kitab ini menjadi pencerahan bagi orang yang mencari kebenaran, bukan pembenaran yang tidak benar. Maka kami di sini akan menyampaikan beberapa hal. Satu, masalah keabsahan Bani Alawiyah sebagai ahli bait Rasulullah SAW sudah selesai karena ulama ahlu sunnah wal jamaah secara ijma dengan torikoh suhra wal istifadoh telah mengakui keabsahan Bani Alawiyah. Kiai Haji Syukron Ma'mun yang mengatakan bahwa nasab Ba'alwi ini sudah selesai dengan adanya ijma ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang ingin saya tanyakan kepada Romo Kiai, siapa nama ulamanya? Dua, di zaman siapa? Tiga, dalam kitab apa disebutkan bahwa sekarang semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah bersepakat akan nasab Ba'alwi? Itu perlu dijawab oleh Romo Kiai. Yang kedua, masalah sejarah atau nasab sudah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun. Termasuk ahbarul ghaib atau berita yang kita tidak menyaksikan dengan mata kita. Kita hanya mendapat berita dari dongeng, katanya. Sejarah manuskrip yang tidak mungkin kita sampai pada hakul yakin atau ainul yakin, kecuali kalau riwayat itu mutawatir suhra wal istifadoh. Penulis sejarah hanya menulis apa yang ia tahu, apa yang ia tidak tahu bukan berarti tidak ada. Bisa saja informasinya belum sampai kepadanya. Maka sejarah yang lebih sempurna adalah sejarah yang datang kemudian sebab informasinya lebih lengkap. Jadi kalau ada orang yang nanya, itu yang memerintahkan sekarang yang mensyaratkan harus ada catatan kitab sejaman, data informasi sejaman itu siapa? Bukan ulama, Nabi Muhammad yang memerintahkannya. Sekali lagi, masalah husnudzon itu dengan apa? Tetap dengan syarat, ya. Ada apa? Husnudzon itu harus ada bidalilihi wa qarinatihi. Bukan semuanya serba husnudzon, ya. Nanti dalilnya yang dipakai adalah ada wali husnudzon dengan pencuri. Ini kan analogi yang nggak nyambung, ya. Jadi kias yang nggak nyambung seperti Mbah Hamid husnudzon sama pencuri. Ini kan analogi apa itu? Ya, membawa nama tokoh besar tapi digunakan untuk yang tidak pada tempatnya. Dan ini banyak saya temukan dalam buku ini. Kalau bahasanya Sayyidina Ali itu kalimatu haqqin urida bil batil. Ya, memang perkataan itu benar tapi bukan pada tempatnya. Itu bagus Kiai Haji Ahmad Qurtubi ini dalam bukunya ini dalam pengantarnya sambutannya ini ada kutipan juga. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Jadi segala kebaikan itu ketika mengikuti yang salaf. Berarti kan ini membenarkan tesisnya Kiai Imad ini. Buku ini memiliki ketebalan 511 halaman. Ini luar biasa buku ini, tebalnya. Dan upaya untuk menolong nasab Ba'alawi, ya, dengan mendatangkan data-data abad ke-6 sampai ke-8 dan seterusnya itu ternyata tidak berhasil, ya, tidak berhasil. Setelah membaca buku tersebut itu merasakan ada kejanggalan serius. Ini yang dijadikan pembahasan itu kan adalah sesuatu yang dipertanyakan, apakah itu fakta historis ataukah fiktif. Itu kan sebenarnya lebih membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan kritik riwayat, kritik sanad, bukan kutipan-kutipan terkait pengakuan dan kesaksian, ya, bukan pada fikih. Syuhra wal istifadhah viral sekalipun itu dianggap sesuatu yang dalam tanda kutip adalah kebohongan warisan. Di sini ada sekitar berapa nasabah di sini? Banyak sekali. Ini bagaimana komentarnya Kiai terhadap yang mengisbat tokoh-tokoh tersebut nasabah Alawi?
Ya, jadi kalau sanadnya itu bermuara kepada satu sumber dan satu sumber itu jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan, otomatis di bawahnya walaupun begitu banyak, maka akan gugur semuanya. Butuh rijalul hadis. Mana rijalul hadisnya? Apakah sekarang abad ketiga dan keempat itu waktu Imam Ahmad Al-Muhajir yang katanya lahir sekarang di Basrah itu, abad di situ tuh nggak ada satu orang pun di sana, nggak ada ulama, nggak ada kiai. Yang ada apakah cuma padang pasir yang hidup cuma beliau sendiri? Ya pantas kalau nggak ada yang meriwayatkan. Wong ini. Jadi dari definisi turun temurun ini saja riwayat silsilah Ba'alwi sudah pantas untuk ditolak keabsahannya. Ini baru dari definisi turun temurun saja, belum dari berdasarkan ilmu. Apa ada keluarga bangsawan terpandang dan berilmu yang tidak diriwayatkan oleh para ulama dan sejarawan? Aneh tapi nyata. Dari kakek ke anak, dan ke cicit, ya ke cucu, ke anak, dan seterusnya. Sampai saat ini. Bukan tiba-tiba ada riwayat potong kompas pada abad ke-10, nyelonong. Sebuah riwayat bid'ah pada abad 10 tentang silsilah Ba'alwi dari Ali As-Sakron tanpa ada rujukan primer dari apa yang disebut dengan turun-temurun tadi. Baik secara riwayat atau secara kitab yang mu'tamad. Kemudian memaksa kita semua harus mengimaninya. Kan aneh. Gimana cerita? Dokter Ribut mungkin bisa memberikan apa komentarnya terhadap buku ini? Ya. Jadi buku yang beredar ini ya, yang berkaitan masalah jawaban atas tesis Kiai Haji Imaduddin, ini perlu saya tegaskan ya. Yang pertama, buku ini ada ulasan 3 bab. Bab satunya membahas tentang keabsahan nasab Ba'alawi menurut ilmu nasab, ilmu fikih dan sejarah. Kemudian yang kedua, ya bab 2 itu membongkar penyimpangan Imaduddin, ya. Ini langsung menyebut nama saja, ya. Kemudian bab ketiganya mafasid akibat penyimpangan Imad. Jadi kalau dilihat dari bab 1, bab 2, bab 3 ini inti pembahasannya ada bab satunya. Ya, bab 2, bab 3 ini lebih kepada mengeksploitasi karakternya Kiai Imad dan hal-hal yang dianggap Kiai Imad itu dalam tanda kutip berbahaya. Tapi yang pertama ini yang akan kita bahas. Ya. Saya sebenarnya mau membahas ini dan setelah membaca buku tersebut itu merasakan ada kejanggalan serius. Ya. Kenapa kok saya merasakan kejanggalan? Ini saya melihat ya bahwa dari tema bab 1 itu yaitu nasab Ba'alawi menurut ilmu nasab, ilmu fikih dan sejarah. Ini yang dijadikan pembahasan itu kan adalah apakah itu fakta historis ataukah fiktif. Itu kan sebenarnya lebih membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan kritik riwayat, kritik sanad, ya, bukan pada fikih. Jadi metodologinya ini menyebabkan tolok ukurnya tidak pas. Jadi isinya bukan mengkaji menurut ilmu yang sudah dikenal oleh kalangan ulama, termasuk juga akademisi, tetapi justru menurut pengakuan dan kesaksian. Padahal temanya itu kan menurut ilmu nasab, ilmu fikih dan sejarah. Mestinya itu landasannya adalah keilmuannya, bukan kutipan-kutipan terkait pengakuan dan kesaksian. Ini yang perlu dibedakan biar tidak terbawa oleh kerancuan. Karena nanti di bab 1 ini kan membahas masalah tolok ukur keabsahan nasab. Ya. Kemudian dari situ ya
saya melihat tidak ada pendekatan ilmiah, yang ada adalah adalah kutipan. Tolok ukurnya adalah pendekatan fikih. Kalau pendekatan fikih itu berarti kita tidak boleh mengungguli siapa yang berpendapat, entah itu nasabah, entah itu fakih yang mengutip, entah itu ulama ya, termasuk yang disebutkan di situ ada Mahdi Roja'i, bahkan juga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh kontemporer lain yang semuanya mengembang di kalangan kontemporer, di kalangan generasi-generasi setelah abad ke-10 Hijriah. Ya. Jadi concernnya di situ. Jadi tidak dipilah-pilah, ya. Tidak ada kejelasan mana itu menyebut nama, mana itu mengutip, dan mana itu mengisbat. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, oleh karena itu yang menjadi landasan utama, ya, yang juga tercermin dari pengantar-pengantar dan juga sambutan-sambutan, itu banyak yang kemudian untuk menjustifikasi keabsahan nasab itu menggunakan kaidah fikih, kemudian menggunakan, termasuk juga ada yang sampai mengutip bagaimana nasab menurut Hanafi, menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan seterusnya. Yang di situ sebenarnya kurang menyentuh pada pokok pembahasan. Jadi kalau disebutkan, ini biar tidak banyak mengulang seperti yang sudah dijawab oleh Kiai Imad, ya, termasuk manuskrip-manuskrip yang disebut oleh Kiai Imad sebagai palsu, yang banyak dikaji oleh Mas Rumel itu di Robitu Alawiyah, termasuk di sini dimasukkan dalam buku yang disebut keabsahan nasab ini. Ya, ini saya tidak bermaksud untuk banyak mengulang, karena itu bagi kita itu hal yang bisa kita telusuri bersama, dan ya sama-sama paham lah kalau upaya untuk menolong nasabah Alawi, ya, dengan mendatangkan data-data abad abad ke-6 sampai ke-8 dan seterusnya, itu ternyata tidak berhasil, ya, tidak berhasil. Dan ini kalau dibaca pakai metodologi sejarah, ya, katakanlah nggak jauh-jauh kita meminjam pemahamannya ulama besar, Bapak historiografi Ibnu Khaldun itu beliau tidak menganggap aneh apabila sesuatu yang disebut syuhra wal istifadhah, sesuatu yang dia sebut sebagai mutawatir sekalipun, viral sekalipun, itu dianggap sesuatu yang dalam tanda kutip adalah kebohongan warisan. Jadi kesalahan warisan. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun itu menyebutnya aridun tawilun. Jadi menyebar luas dan juga terwariskan turun-temurun. Panjang sekali. Yang bersumber dari satu kesalahan. Yaitu saya melihat Kiai Imad juga menyebutnya buku-buku itu, ya, pernyataan-pernyataan itu bersumber dari satu sumber, dari Habib As-Sakron itu. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa dipaksakan untuk untuk membuktikan keabsahan nasab Ba'alawi. Kemudian yang ketiga, ini saya mau menegaskan, tadi secara paradigma, ya, metodologi keilmuan itu menggunakan ilmu nasab, ilmu sejarah, dan ilmu ilmu fikih. Ini sebenarnya banyak kerancuan yang muncul di dalam kitab itu sendiri. Kalau bahasa dunia riset itu ada semacam inkoherensi antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lain. Misalnya begini, misalnya di prolog itu disebutkan bahwa ilmu nasab itu sejak lebih dari
1000 tahun yang lalu itu sudah terkonstruk, sudah terbentuk. Kalau sudah terkonstruk, kenapa ilmu nasab itu ya itu tidak bisa menyelesaikan persoalan silsilah yang rancu ini? Ya, justru yang digunakan untuk menutup hal itu adalah ilmu fikih. Ini kan tidak relevan. Ya kalau ilmu fikih itu sebenarnya relevan ketika digunakan untuk membahas siapa Ahlul Bait berdasarkan Quran hadis. Untuk membahas masalah otoritas Nabi sebagai syari itu masih memungkinkan, masih bisa dipakai ilmu fikih itu. Ya, untuk bahas masalah nasab, soal nikah, soal waris, ya, dan lain-lain. Tapi kalau untuk masalah pembuktian sosok fiktif ini, maka sebenarnya yang perlu ditekankan itu adalah otentisitas pesan, ya, naqdus sanadnya, dan juga validitas pesannya, naqdul matanya. Kalau ada data, itu dikritik datanya, isinya, ya, rancu apa enggak, kemudian dikritik sanadnya, itu baru secara metodologis buku ini bisa diterima. Tapi kalau kemudian mengabaikan hal ini, ya, ilmu nasab, ilmu sejarah, dan pakai tameng ilmu fikih, ini jadi tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi saya tegaskan lagi, tadi kalau pakai ilmu fikih itu yang mengandalkan riwayat saja, bukan fikih dalam arti mempertanggungjawabkan riwayat, itu menjadi sumber masalah dari buku ini. Oleh karena itu tolok ukurnya nggak benar. Tolok ukurnya itu tidak bisa dikatakan tolok ukur yang ilmiah. Apalagi dilihat dari pasal-pasalnya itu lebih kepada kesaksian dan juga pengakuan, bukan landasan secara ilmiah, secara metodologis. Ini Pak Yusuf. Di sini kan saya baca kan ada bahwa ternyata keabsahan nasab Sa'dah Balawi wabil khusus status Sayyidina Alwi bin Ubaidillah dan Sayyidina Imam Abdullah atau Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah sebagai keturunan dari Al-Muhajir Ahmad bin Isa radhiyallahu anhum wa usulihim wa purihim ajmain, diakui dan dicantumkan banyak nasabah dalam kitab Al-Ansab mereka. Ada sekitar berapa nasabah di sini? Banyak sekali. Ini bagaimana komentarnya Kiai terhadap apa yang mengisbat tokoh-tokoh tersebut nasabah Alawi? Menurut Anda? Kalau melihat kutipan-kutipan nasabah itu kan mereka bisa dilihat dari sanad dimaksud. Ya, jadi kalau sanadnya itu bermuara kepada satu sumber dan satu sumber itu jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan, otomatis di bawahnya walaupun begitu banyak maka akan gugur semuanya. Termasuk bila ada sumber yang lain itu yang disebut sebagai manuskrip yang palsu, itu otomatis tidak bisa diiktibar, tidak bisa dianggap sebagai acuan. Ya, oleh karena itu kalau saya konsisten itu dengan pandangan Ibnu Khaldun yang sangat matang soal ini. Jadi kalau masalah berita-berita yang khobar-khobar yang palsu itu atau yang asli tapi dibumbui, ya, dipoles, itu memang sejak zaman Ibnu Khaldun dan seterusnya itu memang ada. Kemudian bumbu-bumbu itu, tambahan-tambahan itu, perubahan-perubahan itu tidak bisa tidak bisa dijernihkan oleh generasi setelahnya, dan kemudian muncul yang disebut dengan syuhra wal istifadhah itu tanpa ada mana yang asli dan mana yang fiktif. Ya. Jadi kembali ke situ lagi Pak Yusuf. Jadi letaknya ada pada tetap di sini bukan garis atau nasabah di era di era sebelum abad 10 Hijriah, tapi nasabah-nasabah setelahnya. Ya, ini tidak bisa dijadikan pegangan, ya, karena bertentangan dengan yang lebih tua, yang lebih dahulu. Baik. Oke, baik Kiai Alawi.
Mungkin dari perspektif Anda ini sedikit dari prolog kemudian juga dari bab 1 kita cobalah gitu kan ya mengkuliti tentang apa secara detail buku ini. Silakan Kiai Lawi. Ini biasa-biasa aja lah gitu ya. Yang ingin saya terangkan yang pertama itu tanya bahwa buku ini dibahas dalam ilmu nasab, ilmu fikih, ilmu sejarah, ya kan begitu. Sebetulnya ini kan sudah saya siapkan untuk materi nanti seminar saya itu akhir bulan nanti di Jawa Timur. Tadinya 9 bab, sekarang saya lengkapi jadi 14 bab. Jadi sudah diantisipasi, bahkan sudah diketik. Selesai sudah dari minggu kemarin apa yang sebetulnya ditanyakan tadi itu ya, dibahas secara ilmu fikih, ilmu sejarah dan ilmu nasab. Itu sudah dijawab sebetulnya. Nah, sebetulnya kita pahami dulu kaidah ini. Yang pertama, kullu tarihin yahtaju ila rawi wal akhbaril lati yahmiluha bit tatabi'i. Semua riwayat membutuhkan perawi dan berita yang dibawanya bit tatabi'i secara estafet. Jadi, ilmu apapun, mau ilmu sejarah, mau ilmu nasab, mau ilmu sekarang fikih, mau ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu sosiologi, filologi, semuanya butuh perawi. Jadi semua ilmu butuh perawi dan berita yang dibawanya. Tapi secara estafet ini kaidahnya sebentar. Ya, yang harus kita pahami dulu. Secara estafet. Semua golongan, semua madhab memahami agama Islam hanya berdasarkan satu jalan, itu jalan riwayat. Enggak lebih, enggak kurang. Sekarang kita pahami dulu apa yang disebut dengan riwayat. Riwayat adalah cerita yang turun-temurun atau sejarah. Lalu turun-temurun itu apa? Sesuatu yang dilakukan terus-menerus dari zaman terdahulu sampai saat ini atau sekarang. Dikatakan juga bahwa sesuatu yang bersifat mewarisi dari satu orang kepada keturunannya atau kepada yang berhak menerimanya. Dikatakan pula bahwa turun-temurun artinya dari nenek moyang turun ke anak cucu atau berpindah dari orang tua ke anak, ke cucu, cicit, dan seterusnya. Namanya itulah definisi turun-temurun. Bit tatabi'i tadi. Jadi dari definisi turun-temurun ini saja, riwayat silsilah ba'alwi sudah pantas untuk ditolak keabsahannya. Ini baru dari definisi turun-temurun saja. Belum dari berdasarkan ilmu. Bagaimana bisa Imam Ahmad bin Isa yang putra Imam Ubaidillah yang katanya lahir abad ke-3 dan ke-4 Hijriah mengalami kehampaan, kekosongan riwayat mulai abad ke-3 dan abad 4 Hijriah di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang besar, berilmu yang berasal dari keluarga bangsawan terpandang. Apa ada keluarga bangsawan terpandang dan berilmu yang tidak diriwayatkan oleh para ulama dan sejarawan? Aneh tapi nyata. Kata turun-temurun ini seharusnya diriwayatkan secara apik. Mulai abad ke-3 dan ke-4 Hijriah minimal oleh 3 sampai dengan 4 orang generasi dari satu abadnya. Dari kakek ke anak, dan ke cicit, ya ke cucu, ke anak, dan seterusnya. Sampai saat ini. Bukan tiba-tiba ada riwayat potong kompas pada abad ke-10. Nyelonong. Sebuah riwayat bid'ah pada abad ke-10 tentang silsilah Ba'alwi dari Ali As-Sakron tanpa ada rujukan primer dari apa yang disebut dengan turun-temurun tadi. Baik secara riwayat atau secara kitab yang mu'tamad. Kemudian memaksa kita semua harus mengimaninya. Kan aneh. Gimana ceritanya? Ini baru segi riwayat. Ya. Jadi semua ilmu butuh perawi. Butuh rijalul hadis. Mana rijalul hadisnya? Apakah sekarang abad ke-3 dan ke-4 itu waktu Imam Ahmad Al-Muhajir yang katanya lahir sekarang di Basrah itu, abad itu tuh nggak ada satu orang pun di sana, nggak ada ulama, nggak ada kiai, yang ada apakah cuma padang pasir yang hidup cuma beliau sendiri? Ya pantas kalau nggak ada yang meriwayatkan. Wong ini abad ke-3 ke-4 begitu banyak ulama-ulama di Baghdad dan semua terekam, terkonfirmasi, dicatat dalam kitab-kitabnya dan berlanjut bit tatabi'i terus secara estafet. Jadi yang penting tuh orangnya ada enggak? Jadi secara turun-temurun saja definisinya sudah tidak ada, sudah batal itu. Kita belum bicara masa keilmuan, baru definisi turun-temurun. Kalau memang menganggap bahwa sekarang leluhur mereka itu penting, jimat, pusaka buat keluarga besar, Ba'alwi harusnya ada. Gitu. Kemudian
harus saya sampaikan yang lainnya, bahwa riwayat atau hadis, hadis itu kan bagian dari riwayat, karena dia menyampaikan berbagai data informasi. Contoh hadis itu kan diriwayatkan oleh para sahabat yang dulu menginformasikan segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin riwayat tentang Nabi Muhammad SAW diriwayatkan orang-orang yang tidak sejaman. Nah, ini yang disebut dengan tobakoh pertama, di mana mereka melihat dan mendengarnya, atau mendengar dari orang yang melihatnya, atau mendengar dari orang yang mendengarnya. Inilah kriteria tobakoh pertama. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kepada rijalul hadis pada tobakoh pertama abad 3 dan 4, lalu siapa kira-kira orang di Basroh nih yang segitu banyak yang pernah melihat dan mendengar tentang Imam Ahmad Al-Muhajir? Siapa juga yang pernah mendengar dari orang yang pernah melihat beliau, atau dari orang yang mendengar dari orang yang pernah mendengarnya Imam Ahmad Al-Muhajir berbicara? Ada nggak? Tapi nggak cukup sampai di sini. Karena semua riwayat itu perlu cek and recheck. Saya ambil contoh, 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Dari Al-Hafidz Adz-Dzahabi, yang menjelaskan sehubungan dengan biografinya sekarang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia adalah orang yang pertama yang berhati-hati dalam menerima riwayat. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Qabisah, dari Zaid, bahwa seorang nenek-nenek pernah datang pada Abu Bakar As-Siddiq meminta penjelasan tentang hak warisnya. Beliau berkata, tidak, saya tidak mendapatkan suatu keterangan pun dalam Al-Quran tentang hukum itu. Dan saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW pernah menentukan masalah seumpama ini. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat. Maka berdirilah Mughirah, sudah berkata, saya melihat Rasulullah SAW memberikan hak untuk nenek-nenek itu adalah 1/6. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, adakah selain engkau yang menyaksikannya? Jadi ada syawahid, ada saksi. Mughirah berkata, Muhammad bin Maslamah menyaksikan hal yang sama. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memberikan haknya yang 1/6. Ini satu riwayat. Yang kedua, masih juga dari Al-Hafidz Adz-Dzahabi yang menjelaskan tentang biografi sekarang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang merintis ketelitian dalam menerima riwayat. Dan seringkali beliau tawakuf, maksudnya tidak langsung menerima dan juga tidak langsung menolak terhadap hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang apabila ia ragu. Diriwayatkan dari Al-Juwairi, dari Sa'id bin Ilyas, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengucapkan salam 3 kali di depan pintu Umar bin Khattab. Tetapi ia tidak mendapat jawaban, lantas ia pulang. Lalu Umar mengejarnya berkata, wahai Abu Musa, mengapa engkau pulang? Abu Musa kemudian menoleh dan berkata, saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza salama ahadukum salasan falam yujab fayarji. Jika kamu memberi salam sebanyak 3 kali, lalu tidak mendapatkan jawaban, maka pulanglah. Kemudian Khalifah Umar berkata, harus kau datangkan saksi atau kau akan kuhajar. Kemudian Abu Musa datang pada sahabat yang lain dengan wajah pucat. Kemudian ketika para sahabat yang lain sedang duduk-duduk, kemudian mereka bertanya, wahai sahabatku, ada apa gerakan yang terjadi? Kemudian Abu Musa menceritakan yang terjadi tadi. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar hadis tersebut? Kemudian para sahabat sebagian menjawab, betul, kami pernah mendengarnya. Kemudian kami mengutus seseorang di antara kamu untuk menjadi saksi di hadapan Umar bin Khattab. Yang terakhir, yang ketiga, masih dari Al-Hafidz Adz-Dzahabi yang mengatakan bahwa sehubungan dengan penjelasan biografi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang imam yang alim dan teliti dalam menerima hadis sehingga mengambil sumpah dari setiap orang yang meriwayatkan hadis kepadanya. Ini adalah contoh betapa mereka sangat waspada, hati-hati dan teliti dalam menerima setiap riwayat yang mereka terima. Padahal mereka adalah generasi terbaik, murid-murid utama Nabi Muhammad SAW, sesama pejuang, pembela dan penyebar agama Islam. Bagaimana bisa orang-orang yang datang belakangan yang tidak mengikuti, mencontoh metodologi para sahabat ini tiba-tiba harus kita percaya dan harus kita imani? Padahal dalam hadis Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan pada kita, man ya'ish minkum yara ba'di tilafan katsiran fa alaikum bis sunnati wa sunnati khulafir rasyidin al mahdiyyin min ba'di wa da'u 'alaiha bin nawajid.
barang siapa yang tinggal di antara kalian melihat setelahku perselisihan yang banyak, maka ditetapkan bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dariku, dan gigitlah kuat-kuat dengan geraham kalian. Jadi yang mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin itu bukan hanya praktek fikih saja, termasuk juga seperti yang tadi, ketelitian, kewaspadaan, kehati-hatian, ya waspada, teliti dalam menerima semua riwayat. Ini diajarkan dalam agama Islam untuk menerima riwayat, untuk berhati-hati, tidak gegabah. Ini orang yang sejaman. Mereka tobakoh pertama, meminta petunjuk, bantuan kepada sahabat yang lain yang sama-sama tobakoh juga, yang sama-sama hidup sejaman. Karena itu, bid'ah tabi'i, turun-temurun itu butuh tatabi'i. Ya, butuh secara estafet. Lalu siapa sekarang yang menjadi sandaran pertama, tobakoh pertama di abad ketiga dan keempat, riwayat tentang keabsahan sekarang nasab alawi ini siapa sebetulnya? Kok tiba-tiba sekarang muncul, sekarang abad ke-10? Bahkan setelah saya lihat ini dari daftar isinya saja, ini udah keliru, ini saya bilang, ini saking bingung mungkin ya super panik. Di sini pasal 2, isbat para sahabat non-Ba'alawi terhadap nasab Sadah Ba'alawi. Al-Nasabah Muhammad Khazim bin Abil Futuh, abad 9. Kemudian Asy'id Muhammad bin Husain Al-Husaini, abad ke-10. Kemudian Said Damin As-Sokdom, ini abad ke-11. Kemudian Al-Alama Nasabah Al-Alama Muhammad bin Abdullah bin Musyadi, ini abad ke-11. Kemudian Hafidh Murtado Az-Zabidi, ini nggak pakai abad. Kemudian Syekh Arif Al-Ubaidili, kemudian Abdullah Ahmad Battalib, abad ke-13. Ini acak-acakan ini. Kalau mau bikin jalur hadis yang bagus, harusnya dimulai dari abad ketiga, 3, 4, 5, 6 terus. Karena bid'ah tabi'iyah harus secara estafet, nggak bisa acak-acakan kayak begini. Tidak bisa sekarang. Tobakoh ke-1, itu kan tobakoh 1, 3 sampai 4 perawi. Ya, sekarang satu tobakoh, 1 abad itu 3, 4 perawi. Ini dari tadi tuh, kakek, anak, cucu, sama cicit. Ya, sekarang kalau misalnya sampai abad ke-10 ada 6 abad, berarti 6 abad dikali 4 harusnya ada 24 perawi silsilah, ada 24 rijalul hadis yang menyatakan tentang keabsahan tentang nasab alawi. Wong sekarang selama 5 abad aja nggak ada, kok tiba-tiba sekarang fotokopas tiba-tiba muncul, sekarang ada nasab yang baru dan menyatakan maksa soheh dari mana? Ini tidak menggunakan sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat yang tadi dalam menerima riwayat, kehati-hatian, waspada, dan teliti. Wow, ini mau sembrono. Ya, jadi jauhlah dari sunnah Nabi, jauh itu. Bukan kayak begitu kok cara sekarang menetapkan sebuah riwayat berdasarkan sekarang periwayat hadis, berdasar rijalul hadis. Itu harus beruntun, harus nyambung. Jadi nggak bisa main potong kompas enaknya, nggak bisa. Pak Yusuf, begitu Pak Yusuf. Oke, Sukron Ma'mun, di sini kan ada disebutkan bahwa ketika kita tidak mendengar secara langsung dan sejarahnya itu sangat panjang sekali, kita melewati kekosongan-kekosongan, maka yang harus kita ikuti adalah ulama-ulama, ya. Dan ulama-ulama seperti kita mengikuti atau kita menerima berita yang kita tidak menyaksikan dan sudah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun, kita harus hati-hati siapa pembawa cerita itu. Ini seperti yang dilakukan oleh Ki Alawi sebetulnya. Perlu ada rijalul hadis, siapa pembawa cerita. Iya, betul, saya sepakat itu ya. Yang ucapannya Romo Kiai Sukron Ma'mun itu kita harus ikut ulama, iya, setelah Nabi sahabat, tokoh pertama, kedua tabiin, ketiga tabiin. Kemudian setelahnya ini kan di sini nih antara Imam Ahmad Al-Muhajir dengan Imam Ubaidillah bin Ahmad ini kan di sini abad keempat ya. Ini kan sekarang pertanyaannya, apakah mulai abad keempat sampai abad ke-9 nggak ada ulama? Kan ada ulamanya. Kenapa sekarang ulama yang diikuti yang abad 10 aja, terus ulama sekarang yang abad keempat sampai 9 kenapa nggak diikutin? Kan ini pertanyaan, kenapa? Wah, mereka tidak pernah meriwayatkan ya, karena memang nggak pernah dilahirkan kok ke muka bumi, gimana ceritanya? Coba buktikan datanya. Di sesi kemarin itu bahwa Ahmad Al-Aba itulah yang menurut
Ki Alawi dalam kitab kita bahwa itulah sosok yang ada dan sampai sekarang pun memang kuburannya ada di Najaf. Nah, kalau itu diceritakan ada yang menceritakan kan di situ ya, Ki Alawi. Itu Ahmad sudah pernah Al-Abai. sudah pernah ceritakan sama Gus Fakih. Itu beliau mengutip dari kurang lebih 13 atau 14 kitab Pak Yusuf tentang Ahmad Al-Abah itu. Itu rujukannya sudah cukup banyak karena memang itu yang lebih kuat maksudnya. Makanya kembali lagi. Sekarang kalau Ahmad Al-Abah yang lahir abad keempat, ada catatannya. Ya, sama-sama abad keempat loh ini. Ada catatannya. Yang meriwayatkan ada sampai 13-14 kitab. Padahal beliau ini hanya seorang pedagang, ekspor impor minyak bumi. Bukan mustahid, bukan imam mustahid. Ada catatannya. Terus yang imam mustahid sama-sama abad keempat, nggak ada catatannya. Luar biasa. Gimana ceritanya ini? Jangan maksa maksudnya. Kalau nggak ada, ya nggak ada aja. Udah riwayatnya. Makanya saya tanya sama kawan-kawan sekarang dari Robito Alawiyah dan Muhibinnya. Coba sebutkan satu aja nama ulama yang tidak dicatat oleh ulama sejarawan pada abad ketiga dan keempat. Coba sebutkan nama ulamanya siapa yang terdicatat. Terus kenapa nggak dicatat? Yakin nggak bakalan ada itu? Karena semua tercatat. Karena apa? Ya ada namanya. Ada namanya. Ini saya baru bahas begini. Tadi dibahas ilmu nasab sama ilmu fikih. Ilmu fikih pun sudah saya siapkan jawabannya ini Pak Yusuf. Dibahas dengan ilmu fikih bagaimana pun tetap tidak. Ya, menurut ilmu fikih bagaimana yang sudah dikaji oleh Kiai Alawi? Ya, jadi kalau baca ilmu fikih untuk sebuah pembuktian fakta secara objektif itu dibutuhkan 6 perkara. Dapat dibuktikan kebenarannya. 2, mempunyai data yang tepat dan akurat. Waktu, tempat, dan tanggal peristiwa maksudnya. 3, mempunyai narasumber yang dapat dipercaya dan terpercaya. Kembali lagi pada rijalul hadis. 4, bersifat objektif, bukan subjektif. 5, menunjukkan kejadian yang pernah terjadi. 6, informasi berasal dari kejadian sebenarnya. Nah, sekarang saya buka ini. Ke-6 itu. Yang 1 tadi, dapat dibuktikan kebenarannya. Itu tertolak. Kenapa? Sejak kecil, Imam Ahmad Al-Muhajir tumbuh dalam asuhan dan didikan kedua orang tuanya dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan keilmuan, kemuliaan, keistimewaan. Bahkan Imam Ahmad Al-Muhajir mengais berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, sastra, sejarah, dan lainnya. Dari berbagai pembahasan ulama waktu itu. Tepatnya kota Basrah, Irak, tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Yang jadi masalahnya, ini baru 1. Harus dapat dibuktikan kebenarannya, ini sudah tertolak. Kenapa? 1, jika Ahmad Al-Muhajir yang sejak kecil dididik dan dibesarkan dalam suasana keagamaan Sunni yang kental, mengapa tidak ada catatan siapa gurunya? Mengingat beliau adalah seorang bangsawan dari keluarga kaya raya di Basra waktu itu. 2, lalu mengapa juga tidak ada sejarawan di zamannya yang menuliskan bahwa Ahmad Al-Muhajir berguru kepada Syekh Anu dan Syekh Anu. Padahal katanya Ahmad Al-Muhajir kecil mengais berbagai disiplin ilmu seperti hadis, tafsir, fikih, sejarah, dan lain-lain dari pembahasan ulama waktu itu. 3, dari berbagai ilmu yang diterima oleh Imam Ahmad Al-Muhajir kecil seperti itu, seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, sejarah, dan lain-lainnya, seharusnya beliau ini bisa berguru. Pada saya bahas dulu ya, pernah berguru kepada semua atau sebagian murid-murid terbaik dari Imam Muhammad Jarir At-Tabari. Tapi tidak satupun dari mereka yang meriwayatkan bahwa punya murid namanya Ahmad bin Isa. Atau Ahmad bin Isa pernah meriwayatkan, inilah guru-guru saya pada abad keempat di Basrah. Itu nggak ada. Jadi oleh 3 perkara saja, baru 1 poin itu sudah tertolak. Yang kedua sekarang, dikatakan harus mempunyai data yang tepat dan akurat. Jadi ada waktu, tempat, terus tanggal, peristiwanya tertolak ini. Kenapa? Karena waktu, tempat, tanggal peristiwa yang dialami oleh kedua mustahid leluhur Ba'alawi ini. Dalam artian waktu dan tempat yang dilalui oleh mereka berdua dalam mengarungi kehidupan, mulai dari dilahirkan, dibesarkan, dididik, bergaul dengan siapa, guru-gurunya atau murid-muridnya, ujian ulama di zamannya dan sesudahnya, kumpulan peristiwanya
seperti fatwa-fatwanya dan karya-karyanya nol besar, tidak ada sama sekali. Kalau kita bicara fikih, nggak ada sama sekali. 3, harus memiliki narasumber yang dapat dipercaya dan terpercaya. Itu pun tertolak. Kenapa? Ya karena nggak ada yang diriwayatkan di abad ketiga dan keempat ini. Jadi tertolak semua. Jadi subjektif dengan bukan mencangkok, tapi memang memaksakan memasukkan nama Ali As-Sakron yang menjadi sandaran riwayat untuk mensahihkan nasab Ba'alawi. Harusnya abad 3 dan 4 ulama-ulama yang menyatakan keberadaannya, terkonfirmasinya. Dari tadi 100 tahun 3 atau 4 orang, abad kelima ada lagi 6, oh itu baru betul, itu beta tabi, itu betul, itu estafet. Kalau begitu kita taslim, kita percaya. Ba'alawi itu berarti ada yang meriwayatkan dari pertamanya. Kalau Ba'alawi itu sekarang siapa? Ahmad Al-Muhajir dan Ubaidillah lahirnya abad 10, ya wajar kalau Ali Sakron meriwayatkannya. Lah ini lahirnya juga sekarang abad ketiga sama keempat, gimana ceritanya ini? Yang keempat, harus bersifat objektif, tertolak lagi. Karena dalam hal ini Robito Alawiyah lebih menekankan pada interpretasi personal dan ekspresi emosi tanpa fakta yang dapat diverifikasi. Hal seperti ini tidak bisa diuji kebenarannya. Contoh kalimat subjektif, saya yakin Imam Ahmad Al-Muhajir dan putra Imam Ubaidillah adalah seorang imam mustahid. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa orang yang mengatakannya hanya berdasarkan pada katanya saja, kata hatinya, atau mengikuti perasaannya, tanpa memiliki data. Padahal kita tahu bahwa setiap tokoh besar, apakah mereka jahat dan solih, selalu memiliki rekam jejaknya, bukti-bukti baiknya, berupa buku harian, jurnal pribadi, catatan perorangan, catatan lembaga pemerintahan setempat, laporan para ulama, dan tokoh lainnya. Nggak ada lagi, semua juga. Yang kelimanya menunjukkan kejadian yang pernah terjadi, tertolak. Klan Ba'alawi menyatakan bahwa baik Imam Ahmad Al-Muhajir atau anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad yakin sebagai imam mustahid. Hal ini menunjukkan kejadian yang tidak pernah terjadi berdasarkan fakta sebenarnya. Karena fakta sebenarnya keduanya tidak pernah dilahirkan di muka bumi ini. Lalu apa faktanya bahwa keduanya tidak pernah dilahirkan di muka bumi ini? Faktanya bahwa tidak ada satupun informasi atau data yang sahih yang membuktikan mulai abad ketiga sampai 9 Hijriah mereka pernah dilahirkan. Tuh, keenam, terakhir, informasi harus berasal dari kejadian yang sebenarnya. Ini pun tertolak. Sebuah informasi penting harusnya berasal dari orang-orang yang hidup sejaman atau di atasnya, kecuali di mana Imam Ahmad Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah hidup. Tidak ada satupun orang yang tinggal di sana. Dan ini sesuatu yang sangat mustahil mengingat pada abad ketiga sampai dengan 4 Hijriah adalah zaman keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi dinasti Abbasiyah. Jadi perlu dipahami bahwa catatan hadis, sejarah, riwayat yang sudah terhenti perjalanannya itu berbeda dengan ilmu nasab, Pak Yusuf. Kalau ilmu sejarah, orangnya sudah meninggal dunia, ya berhenti. Ilmu nasab itu berkembang. Abad 3, dia punya anak, ditulis nasabnya. Kemudian, abad selanjutnya punya anak lagi, keturunan dicatat lagi. Jadi setiap abad itu akan terus bertambah. Jadi ilmu nasab itu butuh jahbi tatabi. Ada estafet informasi. Karena apa? Karena anakan terus. Karena sekarang punya keturunan terus, makanya nggak pernah berhenti. Karena tidak pernah berhenti, makanya balik lagi. Kenapa jadi dipotong Kompas? Di abad ke-10 mulai muncul riwayatnya. Loh, orang lahirnya juga abad 3 sama 4 kok. Kecuali lahirnya memang abad ke-10. Ya nggak apa-apa. Tuh, jadi ilmu fikih juga gagal. Pembuktian fakta secara objektif. Ilmu nasab juga gagal. Riul hadis apalagi. Biologi gagal. Asal ulama gagal. Termasuk dengan ilmu biologi modern, DNA gagal. Jadi minimal 6 ilmu disiplin hadis yang membatalkan nasab Ba'alawi. Sebetulnya. Silakan Dr. Ibut. Ya, jadi tadi Kiai Alawi banyak berbicara ya terkait masalah tobakoh ya, yang kemudian yang merupakan sebenarnya ini substansinya. Ya, substansi daripada pembuktian ketersambungan nasab itu ada pada ilmu tobakoh. Ya, karena riwayat itu sebenarnya bukan soal masalah hadis saja. Karena memang ulama itu berkaitan masalah riwayat, itu seperti disebutkan oleh Imam Roma Hurmuzi dalam kitab Al-Muhaddisul Fasul itu, mengutip hadis Nabi dari Hasan Al-Basri, himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah.
Jadi semangatnya ulama itu memang mempertanggungjawabkan pesan riwayat, bukan sekedar menyampaikan saja, meriwayatkan saja, tapi mempertanggungjawabkan. Nah, dari sini misalnya begini misalnya. Ketika banyak yang berbicara masalah Ahlul Bait di pengantar di kata sambutan itu, termasuk Gus Naji juga berbicara Ahlul Bait, tapi beliau sendiri juga berbeda pemahaman Ahlul Bait dengan Mbak Maimun Zubair. Kalau Maimun Zubair Ahlul Bait kan Ahlul Kisah itu, ya 5 sosok itu, ya Dzurriyyah bukan masuk Ahlul Bait. Ini banyak kerancuan dalam buku ini. Ya, semuanya nyebut Ahlul Bait, akhirnya dikait-kaitkan dengan akidah. Ada yang sampai nyebut kafir kalau masalah nasab ini. Ada yang sampai seperti Ustadz Abdul Somad yang sama-sama saya lulusan Sudan itu, ya. Ya, Pak Dr. Abdul Somad juga nyebut Iya. Saya udah profesor nih. Yang permasalahan nasab itu sebagai haddamuddin, sebagai perusak agama. Emang yang merusak agama itu siapa? Coba dampaknya itu. Glorifikasi, manipulasi sejarah, makam, dan lain-lain itu kan dampaknya jelas itu. Siapa yang merusak sebenarnya itu? Ya kita tidak bermaksud mengeneralisir, cuman secara keilmuan fokus pada pembahasan ini kajian seperti yang diangkat Gus Naji lebih kepada kajian fikih masalah syura wal istifadhah itu sebenarnya lebih tepatnya kalau dikaji menggunakan pendekatan riwayat ilmu tabaqah dan diperkuat dengan filologi. Tapi nampaknya di sini tidak mengangkat filologi, kayaknya di Robito Alawiyah atau tim penulis ini nggak ada yang siap dengan filologi itu. Makanya kajiannya ilmu nasab, ilmu fikih dan sejarah, ya. Jadi belum utuh terintegrasi, terkoneksi satu sama lain. Ya, kemudian persoalan nalar fikih yang digunakan, misalnya ada yang memakai istishabul asl, ya. Jadi baqa'u makana ala makana. Jadi yang sudah umum itu sudah biarlah itu sudah viral. Lah ini kan jadi masalah. Ya, Ibnu Khaldun aja di abad pertengahan, ya. Beliau kurang apa lagi itu kematangannya dalam sejarah, ya. Dalam kitabnya Muqaddimah yang menggelegar menginspirasi timur dan barat itu. Beliau kan menyampaikan sudah banyak contoh, ya, dalam tradisi Islam itu viralisme, hal-hal yang syuhro yang tersebar itu justru ternyata ketika ditelusuri ke atas itu tidak terbukti sahih. Ya, memang awalnya sahih tapi tercampur dan campurannya lebih banyak. Kemudian yang membentur lagi begini, misalnya kutipan untuk membantah Kiai Imad tapi menyerang berbalik arah kepada diri sendiri. Ya, itu misalnya ada kutipan mengutip Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, kalau Sayyid kan di Arab itu kan familiar, ya, kayak saya pernah ke Sudan, ke Maroko, ke Mesir. Kalau Habib cucu Nabi kan Sayyid Syarif itu, dan mereka tidak karakternya tidak seperti kebanyakan oknum di Indonesia ini yang disebut sebagai Habib itu mengutip puisi Iblis suka na'aliman kathiron waqad adalla aliman kathiron. Iblis itu juga sangat alim katanya, tapi juga banyak menyesatkan orang alim. Jadi dianalogkan orang-orang yang mempersoalkan nasab ini ya seperti iblis, kalaupun pintar ini menyesatkan banyak orang. Oh, tidak begitu sebenarnya. Ya, ini yang emosional, ya, mengutip dari Said Maliki. Nah, kata-kata Said misalnya Mbah Hasyim Asy'ari ketika pernah mengumumkan bahwa Said adalah dan Syarif itu adalah cucu Nabi, ya, Said dan Syarif adalah dzurriyyah Rasulullah, ya, dan bersama para ulama NU yang dikutip oleh tim penulis buku ini, ya, buku keabsahan nasab ini ya beliau Mbah Hasyim Asy'ari kan memang pernah di Mekah gitu loh. Pernah mondoknya memang di Mekah gitu. Kemudian kalau ada penyebutan Sayyid misalnya kepada Ba'alawi, ya itu
ya itu ya bukan berarti beliau itu mengisbat gitu loh. Itu yang perlu dicermati, bukan berarti beliau mengisbat. Karena ya apa yang sudah didengar ya apalagi waktu itu tidak mencurigakan ya diterima aja. Karena ulama kita ini memang ulama-ulama yang husnudzonnya tinggi. Sampai dijajah Belanda pun sekian lama karena husnudzon. 3,5 abad gitu kan. Karena prasangka baik ya sebagai tamu dan lain-lain. Ya, mungkin dibiarkan kok lama-lama nggak nyaman kita ini. Nah, oleh karena itu ya jangan sampai ya kita bangsa Indonesia ini mengalami kembali kolonialisme penjajahan dalam bentuk baru ya. Jadi neokolonialisme. Oleh karena itu seperti Pak Mahfud MD yang sudah bersuara, ya Kiai Haji Marzuki Mustamar, itu saya yakin nggak punya kepentingan karena resikonya tinggi bersuara dalam hal masalah nasab ini. Ya kalau orang masih punya kepentingan ya mohon maaf ya seperti itu. Nah nggak pakai nalar, pakai zon-zon aja itu. Sedangkan masalah sejarah butuh data karena itu menyangkut fakta. Ya kalau pakai zon apalagi jaraknya berabad-abad itu nggak bisa. Yang fakih itu kan seolah-olah kan hidup yang sezaman itu. Surah wal istifadhah. Ya, anak cucu. Nah, ini enggak, ini bukan lagi anak cucu, ini sudah jauh sekali. Sehingga yang lebih dikedepankan mestinya adalah pendekatan ilmu tobaqoh, bukan ilmu fikih. Ya, walaupun dengan ilmu fikih juga tertolak kalau bahasanya Kiai Alawi tadi itu. Nah, ini yang perlu saya tekankan juga banyak yang misalnya Kiai Haji Abdullah Mukhtar dari Jawa Barat itu juga beliau memahami Sakolain sebagai Ahlul Bait dan juga memasukkan juga Ba'alawi. Ini kan juga jadi persoalan ini ya. Jadi persoalan masa sampai dikait-kaitkan dengan fatwanya Imam Ahmad bin Hambal, qala Ahmad ibnu Hambal wa hakama biwujubil haddi alaman nafa nasaban sabitan. Orang bisa dihukum had ya kalau dia menafikan ya menolak adanya nasab yang sabit. Ya kalau sabit ini juga enggak sabit masalahnya. Ya, mungkin bisa dikatakan dulu itu nasabnya tahtal bahri. Masih butuh riset pencarian karena datanya tidak ditemukan berabad-abad itu. Tapi kan sekarang sudah ada yang meneliti. Ya. Makanya sekali lagi masalah husnudzon itu dengan tetap dengan syarat ya. Ada husnudzon itu harus ada bidalilihi wa qarinatihi. Bukan semuanya sebab husnudzon ya. Nanti dalilnya yang dipakai adalah ada wali husnudzon dengan pencuri. Ini kan analogi yang nggak nyambung. Ya. Jadi kias yang nggak nyambung seperti Mbah Hamid husnudzon sama pencuri. Ini kan analogi apa itu? Ya membawa nama tokoh besar tapi digunakan untuk yang tidak pada tempatnya. Dan ini banyak saya temukan dalam buku ini. Kalau bahasanya Sayyidina Ali itu kalimatu haqqin urida bil batil. Ya memang perkataan itu benar tapi bukan pada tempatnya. Oleh karena itu masalah riayatul ilmi ya riayat riayah dalam aklu riayah pertanggungjawaban masalah pesan-pesan dan riwayat ini itu harus lebih diutamakan dibanding sekedar meriwayatkan. Itu baru kemudian disebut faqih. Jadi faqih itu dalam konteks ini sebenarnya fikul riwayah, bukan fikul hukmi, hukum halal, haram, mubah dan sebagainya. Maka ilmu faqih ini sebenarnya apa yang dicari itu apa? Wong faqih itu kan adilatul ahkam, al-ahkam min adilatiyah at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum-hukumnya kan ini yang dicari apa? Ini kita mencari apakah ini fakta historis, apakah narasi fiktif, itu kan itu aja sebenarnya itu. Makanya yang dikedepankan tadi menggunakan ilmu tobaqoh. Ya kalau bahasanya Kiai Alwani tadi berkesinambungan estafet ke bawah itu jelas. Kalau nggak jelas ya tidak punya dampak ilmiah. Seperti bahasa Ibnu Khaldun itu kesalahan warisan itu aridun, meluas dan memanjang ke bawah. Meluas, memanjang ke bawah. Makanya kalau kembali ke ulama salaf ya kembali lagi kepada konsistensi dari apa yang ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Karena di sini dikutip ya ada Buya Tubagus Kiai Haji Ahmad Qurtubi. Ini dalam bukunya ini dalam pengantarnya sambutannya ini ada kutipan juga. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf.
Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Jadi segala kebaikan itu ketika mengikuti yang salah. Berarti kan ini membenarkan tesisnya Kiai Imad ini. Ya, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Ya, dan kalau segala keburukan itu mengada-ngada, ya mengada-ngada sejak abad ke-10 dan seterusnya ini. Ya, tapi insya Allah mereka nggak sengaja itu. Saya masih, kalau mungkin husnudzon itu nggak sengaja. Tapi kan kesalahan tetaplah kesalahan, karena ilmu tugasnya adalah menegaskan batas-batas mana salah dan mana yang benar. Ya, ini beberapa pengantar ya, termasuk tadi di samping tidak ada yang membahas masalah ilmu tobakoh ya, tapi justru ke fikih yang akhirnya kepada framing ini berarti melawan ulama, ini berarti melawan mufti, ini berarti melawan dai nasional, Ustadz Abdul Somad dan sebagainya dan lain-lain. Jadi arahnya ke sana, jadi negatif ini, karena lebih kepada pertarungan karakter. Kiai Imad itu siapa, ini siapa, ini pertarungan karakter. Bukan adu argumentasi, ya, adu argumentasi. Bahwa buku ini masih sifatnya retorika, ya, bukan ilmiah, Pak Yusuf. Baik, Kiai Lawi, mungkin sebagai pamungkas, Anda bisa memberikan sebuah resume terhadap kajian malam ini, yang kita ini baru pemanasan ini, baru bab 1 ini, karena banyak bab-bab berikutnya yang saya kira perlu dipahami atau dikritisi itu ya. Silakan Kiai. Ya, alhamdulillah, walaupun sudah masuk bab 1 kan pemanasan, tapi kan ini banyak yang gagal, ini banyak yang rungkat. Ini kalau kita pakai metode ilmu usul fikih, ini repot ini kan gitu ya. Yang ingin saya tambahkan begini, tentang penulisan. Bahwa tradisi penulisan itu sudah dimulai, bahkan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Contoh dalam hadisnya, ada seorang lelaki yang bernama Abu Syahin berdiri di hadapan Nabi Muhammad, kemudian beliau berkata, "Uktubuli ya Rasulullah, perintahkanlah menulis padaku ya Rasulullah." Faqala Rasulullah SAW, "Uktubuli Abi Syahin, menulislah kamu sekalian kepada Abu Syah." Ini zaman sahabat, perintah menulis. Juga riwayat yang lain dikatakan dari Anas bin Malik, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan, dengan data, informasi. Pertanyaannya, mengapa ilmu itu harus dicatat? Supaya ilmu itu tidak mati dengan matinya para ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda, yuqbadu ilma wa idharu jahlu wal fitan. Matinya ilmu, maka timbulnya kebodohan dan fitnah. Ini akibat karena tidak ada catatan dari zaman ke zaman. Ini karena tidak ada catatan data-data yang primer. Sehingga matinya ilmu. Timbullah orang-orang bodoh berfatwa, akhirnya timbul fitnah. Nah, ini yang terjadi sekarang di negara Indonesia ini. Jadi dipahami bahwa tradisi menulis atau mencatat di zaman Nabi Muhammad SAW itu dan para sahabatnya adalah sebuah keniscayaan, sebagai sebuah tanggung jawab ilmiah. Sekali lagi, ini mengajarkan Nabi Muhammad supaya tanggung jawab ilmiah atas bukti yang ada. Bila semua ilmu yang pernah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang begitu taat, patuh dalam melaksanakannya, lalu bagaimana dengan seseorang yang lalai dalam menjaga ilmu dengan pencatatan? Itu harus kita percaya. Padahal dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 283, Allah memerintahkan kepada kita untuk menuliskan, mencatat masalah hutang piutang. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu falyaktub bainakum katibun bil adli. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Apabila hutang saja diperintah untuk dituliskan, lalu bagaimana dengan Al-Quran, hadis-hadis, dan ilmu-ilmu yang lain yang begitu penting bagi dakwah Islam tidak dituliskan? Apakah benar para sahabat yang begitu tinggi semangatnya dalam mencari kebenaran tidak ada yang berinisiatif untuk menuliskannya? Contoh,
pada zaman sekarang ini semua transaksi tidak ada yang tidak ditulis. Pernikahan pun harus memakai bukti tulisan walaupun ia adalah nikah di bawah tangan alias nikah siri. Padahal menuliskan nama pengantin di buku nikah tidak sepenting penulisan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ilmu-ilmu yang lain. Bukankah begitu? Jadi ini kelalaian. Mereka terus mencari pembenaran, padahal Nabi Muhammad memerintahkan untuk menulis kepada sahabatnya. Artinya, bahwa penulisan zaman Nabi Muhammad sudah ada. Kalau masalah percetakan, betul. Seperti Romo Kiai Rois NU sekarang kita ini PBNU. Yang mengatakan itu baru ada 100 tahun di zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lebih lah, 150 tahun kurang lebih. Itu pencetakan, dibendel, dijilid. Kalau penulisan sudah ada di zaman Nabi Muhammad, makanya kita hanya mengenal dengan mushaf, lembaran-lembaran. Jadi penulisan sudah ada sebetulnya. Ini disebut dengan manuskrip. Jadi kalau ada orang yang nanya, itu yang memerintahkan sekarang yang mensyaratkan harus ada catatan kitab sejaman, data informasi zaman siapa? Bukan ulama, Nabi Muhammad yang memerintahkannya. Ini hadisnya sudah mendekati pada derajat masyhur, bahkan boleh jadi ini sifatnya mutawatir. Karena semua diketahui oleh para sahabat dan banyak sahabat yang mencatat tentang semua ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mulai Al-Quran, hadis, ataupun ilmu-ilmu yang lain. Ini baru segi dari zaman sahabat, dari zaman hubungan antara Nabi Muhammad dengan sahabat. Ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian ada asar sahabat. Pencatatan dilakukan oleh antara sahabat dengan sahabat dan semuanya terus bibi tabi'i secara estafet. Ini adalah sebuah sunnah, bahkan mungkin sebuah kewajiban sebagai sebuah tanggung jawab ilmiah agar ilmu itu tidak mati, karena kalau mati itu akan timbul kebodohan dan fitnah seperti saat ini. Begitu Pak Yusuf. Baik, silakan Dr. Ibut. Jadi pesan saya ini dari kajian bab 1 ini ya. Kajian bab 1 ini secara metodologi ini tidak tepat ya, sehingga tolok ukurnya juga tidak bisa dikatakan sesuai prosedur ilmiah. Ini yang disayangkan ya, mungkin karena timnya masih banyak yang junior ya dalam masalah penelitian, barangkali begitu ya. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih kepada netizen. Nantikan podcast selanjutnya bab 2. Ini masih ada berapa nih sampai bab 15 kalau nggak salah. Nanti kita harapkan Gus Rumel Abbas bisa menemani kita podcast sehingga kita lebih tahu kenapa buku ini ditulis dan bagian sub-sub mana yang akan dia jelaskan. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.